Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem mendeteksi dan pencegah banjir di sungai. Kelompok kami beranggotakan saya, Nicholas Dante Dian Diatma, dari program studi teknik mekatronika D3 dengan NIM 2023-2024. Saya Kevin Surya Pratama dari Prodi TRMK NIM 2023-6031. Saya Naradita Diakusumawati dari Prodi TRMK dengan NIM 2023-6040. Baik, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang dari dibuatnya sistem pencegahan dan pendeteksi banjir ini adalah perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat, mengubah banyak alat manual menjadi lebih canggih dan praktis. Maka, pada proyek digital ini, kami membuat sistem mendeteksi dan pencegah banjir yang ada di sungai. Seperti yang diketahui, bahwa banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di wilayah sungai besar. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga korban jiwa. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem pendeteksi dan pencegah banjir berbasis teknologi digital menggunakan sensor, Internet of Things, dan analisis data. Sistem ini memantau aliran sungai secara real-time, memberikan peringatan dini, serta menyediakan informasi akurat untuk meminimalkan dampak banjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada sistem ini. Yang pertama menggunakan resistor, menggunakan potensio, menggunakan buzzer, transistor, khususnya transistor NPN, 7 segmen, relay, LED, saklar, motor AC, dan juga menggunakan beberapa IC. Untuk gerbang NOT menggunakan IC 7404, untuk gerbang N menggunakan IC 7408, untuk gerbang OR menggunakan IC 7432, untuk counter menggunakan IC 74HC192, untuk op-amp menggunakan IC LM324, dan untuk clock generator menggunakan IC NE555. Untuk memulai awalan dari simulasi, kita terlebih dahulu membuat flowchart yang sudah kami buat. Yang pertama, ketika dimulai, maka akan ada input dari sensor ketinggian air, yaitu berupa air tersebut melakukan tegangan dari input. Lalu, sensor akan mendeteksi apakah sensor tersebut memiliki tegangan yang kurang dari 50% atau lebih. Bila sensor kurang dari 50%, maka LED sebagai indikator berwarna hijau akan menyala dan buzzer akan mati. Lalu, bila tidak dari 50% atau lebih dari 50%, maka sensor akan mendeteksi kembali, yaitu sekitar 50% hingga 90%. Bila iya, maka akan mendeteksi dengan indikator lampu kuning menyala, namun buzzer tetap mati. Lalu, bila lebih dari 90%, maka lampu merah atau indikator merah akan menyala dan buzzer akan juga menyala sebagai tanda alarm. Lalu, dari sensor indikator lampu itu juga disambungkan sebagai motor yang gunanya untuk membuka pintu air. Maka ketika sensor mendeteksi lebih dari 70%, maka motor akan menyala. Namun, bila sensor mendeteksi kurang dari 70%, maka motor akan mati. Dan program tersebut atau sistem tersebut akan selesai bila motor tersebut sudah mencapai sensor atau kurang dari batas sensor tersebut. Selanjutnya, kita ke simulasi 3D. Untuk simulasi 3D, balok dengan slot tersebut merupakan istilah dari atau sungai
atau gambaran sungai, dan ada silindris dengan klem, itu adalah sensor. Untuk gambar balok dibuat miring agar terlihat bahwa sensor tersebut menempel pada dinding-dinding sungai. Lalu dari silinder tersebut atau sensor tersebut disambungkan ke modul yang isinya tentang simulasi rangkaian-rangkaian yang sudah kami buat, lalu disambungkan ke motor, sehingga bila ada air yang masuk atau tegangan air yang masuk dari sungai tersebut bisa langsung terdeteksi oleh sensor, lalu mengaliri ke modul, lalu masuk ke motor, yang dimana motor tersebut sebagai gambaran bahwa motor tersebut adalah pintu sungai yang akan terbuka secara otomatis bila sensor sudah mendeteksi bahwa akan terjadi banjir atau melebihi kapasitasnya. Oke, jadi ini adalah rangkaian secara singkat, gambar rangkaian secara singkatnya. Untuk rangkaian lebih jelasnya kita pindah ke Proteus. Oke, ini adalah rangkaian secara utuh. Dari semua rangkaian ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian indikator banjir seperti yang bawah ini, dan rangkaian motor untuk mengangkat pintu air dari si sungai. Kita mulai pertama-tama dari yang bagian indikator banjir. Kita mulai dari yang bagian kiri. Kita menggunakan potensiometer untuk menggantikan sensor, dan di sini bisa di-adjust dari 0 sampai 10 volt, sama seperti sensor dalam memberikan sinyal berupa tegangan dari 0 sampai 10 volt. Di sini untuk bagian rangkaian indikator kita menggunakan komparator. Komparatornya di sini dibagi menjadi dua, yaitu di bagian bawah ini untuk indikator 50%, dan di bagian atas yang U1A ini itu untuk indikator lampu jika sudah di atas 90%. Jadi ketika di sini potensio kita setting 0%, maka akan menghasilkan tegangan 0 juga, maka yang menyala adalah lampu hijau. Karena dianggap ketinggian air belum melebihi 50%. Sekarang kita naikkan hingga 50%. Nah, ketika 50%, maka input tegangan yang masuk ke komparator berupa 5 volt, 4,19999 dianggap 5 volt, dan akan berubah menjadi dari lampu hijau ke lampu kuning, dan lampu hijaunya ini mati. Kenapa kok mati? Ya, kita beri gerbang logika NOT di sini. Jadi ketika di saat komparator yang pertama ini menyala, maka akan mati.
Jika 50%, lampu kuning akan menyala. Dan di saat kita setting potensi sampai 90%, maka yang menyala adalah lampu merah dan buzzer. Dikarenakan sudah 90% dan inputan yang dan tegangan yang diinputkan yang masuk ya, tegangan yang masuk itu 8,999, kita anggap 9 volt, dan akan membutuhkan lampu merah dan buzzer, dan lampu yang kedua tadi, lampu dua tadi, kuning dan hijau, mati. Di sini saya berikan saklar manual untuk mematikan buzzer jika tinggi air tetap berada di 90% atau bahkan di 100%, bisa disebut banjir. Ya, kita bisa mematikan buzzer secara manual, jadi nggak hidup terus. Begitu untuk rangkaian indikator banjir. Lalu untuk kita ulang lagi, kita anggap tidak ada ketinggian air. Ntar biarkan proses berjalan dulu. Nah, yang kedua adalah rangkaian motor. Rangkaian motor ini kita menggunakan komparator yang kita set di 70%. Dia akan, yang bagian atas ini adalah motor membuka pintu air, dan rangkaian yang bawah ini rangkaian untuk menutup pintu air. Rangkaian di atas akan diberi inputan 7 volt, atau ya kalau di potensiometer 70%. Dan di bagian bawah untuk ini akan berjalan ketika di bawah 70%. Di sini kita menggunakan komparator. Untuk yang atas ini kita menggunakan komparator inverting, dan di bagian bawah kita menggunakan komparator inverting. Dan untuk menyambungkannya kita menggunakan, untuk menghubungkan ke IC 74HC192, kita menggunakan, dan di sini kita menggunakan clock generator dari Votex-nya untuk mempersimpel aja, karena kita juga sudah membuat contohnya juga. Ini adalah clock generator yang kami buat, dan untuk mempersimpel kita menggunakan clock generator yang bawaan dari Proteus agar lebih lebih simple aja, tidak memakan banyak tempat. Dan untuk bagian kanan dari IC 74HC192 merupakan rangkaian gerbang logika untuk output CIC. Untuk output CIC, jika sudah menunjukkan biner 7, maka akan N yang ada di ujung ini. Kita menggunakan 7 segmen DCD. Sekarang kita start saja. Jika lebih dari 70%, maka bagian atas akan menyala. Oh, belum. Nah, ini jika lebih dari 70%, maka akan menyala selama 7 detik untuk membuka pintu air, untuk membuka pintu air. Dan setelah itu motor akan mati. Dan jika di bawah 70%,
Jika di bawah 70%, maka komparator inverting akan menyala selama 7 detik juga, lalu akan mati untuk mematikan motor, lalu akan reset ke 0 agar bisa digunakan kembali jika ketinggian air mencapai lebih dari 70% lagi. Dan di bagian ujung di sini kita menggunakan, sebenarnya ini harusnya pakai motor AC untuk membuka pintu air, tapi karena di sini adanya DC, jadi kami menggunakan motor DC. Dan di sini tidak lupa saya juga memberikan saklar manual. Kenapa? Karena kan ini jika terjadi banjir dan di saluran yang lain atau di sungai yang lain yang hendak dialiri arus dari sungai yang dideteksi dari ini ada kendala atau juga juga macet atau juga buntet, bilangnya ya, mampat, maka kita bisa mematikan manual dari sini. Jadi meskipun kita buka dan air 70%, akan tetap counting, akan tetap berjalan serangkaiannya, tapi motor tidak akan berjalan. Dengan arti kata, pintu air sudah dimatikan agar tidak ke aliran sungai tersebut, ke aliran sungai yang lain maksudnya. Dan jika kita matikan lagi, maka akan tetap counting untuk menutup pintu air, tapi tetap si motor tidak akan bekerja. Untuk rangkaian motor bisa ditambahkan sesuai keinginan, mau ada berapa motor, sesuai berapa banyak saluran jalur lain yang hendak dituju. Cukup sekian presentasi tentang proyek dari kelompok kami, kelompok 6, tentang pendeteksi atau pencegahan banjir. Kami harap dengan proyek atau mungkin pemikiran-pemikiran yang telah kami buat ini dapat berguna di dunia nyata nantinya, sama seperti pendeteksi bencana alam lainnya yang mungkin sudah terrealisasikan. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.